Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapawi, calon guru penggerak angkatan 7, berasal dari SMP Negeri 1 Concong, Kabupaten Indragiri Hilir. Pada video kali ini, saya membuat tugas aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, adapun fasilitator saya adalah Ibu Insiati dari kelas 0707 Riau. Kemudian pengajar praktek saya adalah Pak Kaswito Teguh. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Latar belakang. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil, karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Pembelajaran berdiferensiasi sangat sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpandangan bahwa setiap anak itu unik dan berbeda. Oleh sebab itu, guru harus menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Karakteristik anak yang berbeda dengan segala kekuatan, gaya belajar dan minatnya yang berbeda pula. Tomlinson 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiative Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama kesiapan belajar, readiness, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Tujuan, calon guru penggerak mampu memetakan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, calon guru penggerak mampu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan menggunakan konten, proses, dan produk. Calon guru penggerak mampu melakukan penilaian pembelajaran secara berkelanjutan. Tolak ukur. 1. Berkembangnya potensi peserta didik sesuai dengan potensi dan minat pemetaan kebutuhan belajar siswa. 2. Pembelajaran berpusat pada murid dan profil pelajar Pancasila, sehingga mampu menjadi individu yang tumbuh dan menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi tantangan zaman abad 21. Lini masa tindakan aksi nyata. Yang pertama, menyusun RPP berdiferensiasi. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang ketiga, melakukan penilaian. Dan yang keempat, refleksi. Skenario pembelajaran. Sapawi adalah guru kelas 7. Pada pembelajaran kali ini akan menyampaikan materi puisi rakyat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum merancang perangkat pembelajaran, Pak Soe sudah memetakan kebutuhan belajar muridnya. Langkah pertama penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan dengan mengawali kegiatan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan berkoordinasi dengan wali kelas, meminta data diagnosis non-kognitif, dan saya juga melakukan pemetaan kepada murid melalui pengelompokan sesuai minat serta tes diagnosis terhadap murid, itu melalui link di bawah ini, itu menggunakan aplikasi Quizzes. Kemudian yang kedua menggunakan aplikasi Aku Pintar, tes gaya belajar. Hasil tes diagnosis. Saya menemukan perbedaan kesiapan belajar murid, yaitu murid yang sudah memahami struktur pantun ada sebanyak 13 siswa, kemudian yang memahami sebagian ada 9 siswa, dan yang belum memahami ada 5 siswa. Perancangan pembelajaran berdiferensiasi. Membuat RPP berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar murid yang mengacu pada kesiapan belajar murid. Dalam penerapannya itu menggunakan strategi berupa konten, proses, dan produk. Pendahuluan.
Pada bagian pendahuluan ini, saya melakukan pembukaan dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, kemudian berdoa, melakukan absensi terhadap siswa, melakukan ice breaking dan tes awal menggunakan aplikasi Quizzes Papermode, kemudian persepsi, motivasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti. Pada fase pertama, kegiatan inti yaitu adalah kegiatan literasi. Peserta didik diarahkan untuk mengamati, membaca, dan menuliskan kembali materi dari bahan tayang yang sudah dikirim melalui aplikasi Padlet.com dan buku paket tentang materi struktur dan kebahasan teks puisi rakyat sesuai dengan gaya belajar siswa. Ini merupakan diferensiasi konten. Pada fase kedua, berpikir kritis, peserta didik diarahkan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau menanyakan istilah-istilah yang belum dipahami tentang struktur pantun. Kemudian peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru sesuai dengan gaya belajar yang sudah dipilih oleh murid masing-masing. Ini merupakan diferensiasi proses. Kegiatan inti pada fase ketiga, kolaborasi, peserta didik dibagi beberapa kelompok berdasarkan hasil tes pemetaan kebutuhan belajarnya. Merupakan diferensiasi minat. Peserta didik menelaah sampiran dan isi pantun melalui media permainan ular tangga. Merupakan diferensiasi proses. Kegiatan inti fase 4. Komunikasi. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok ke depan kelas. Kemudian guru membuat catatan-catatan penilaian terhadap kemampuan peserta didik sesuai dengan rubrik penilaian. Ini merupakan diferensiasi proses. Kegiatan inti fase 5. Prioritas peserta didik diarahkan membuat sebuah pantun sesuai bakat dan minat yang mereka pilih. Kemudian hasilnya dikirim ke Padlet.com. Bisa berbentuk Word, gambar, video, dan lain-lain. Ini merupakan diferensiasi produk. Penutup. Pada bagian penutup ini, peserta didik bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Ada yang disampaikan secara langsung dan ada juga menuliskan ke Padlet.com refleksi diri. Kemudian siswa menyimak penjelasan guru tentang kegiatan tindak lanjut. Peserta didik menyimpulkan atau merangkum garis besar materi. Kemudian menutup pelajaran yang diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Asri Yuli, SPD. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Conjong. Saya teman sejawat dari Bapak Sapawi SPD GR, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indragiri Hilir dari SMP Negeri 1 Conjong. Saya ingin menyampaikan testimoni terhadap aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan beliau. Menurut pengamatan saya, pembelajaran beliau sangat kreatif dan menyenangkan bagi siswa. Karena dalam pembelajaran beliau menggunakan berbagai media aplikasi. Salah satunya adalah Padlet.com, di mana beliau mengintegrasikan media pembelajaran berupa modul, video, refleksi diri, dan Padlet.com yang bisa diakses menggunakan HP Android oleh siswa, sehingga membuat murid merasa senang dan mudah memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Saya juga merasa tertarik dalam penerapan media digital HP Android dalam pembelajaran yang dikemas dengan menarik. Demikian testimoni saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Riani SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Concong. Saya teman sejawat Bapak Sapawi SPD GR, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indragiri Hilir SMP Negeri 1 Concong. Saya akan menyampaikan testimoni terhadap rancangan pembelajaran yang sudah diterapkan di kelas 7 SMP Negeri 1 Concong. Menurut pengamatan saya, pembelajaran beliau sangat menarik, kreatif, dan inovatif. Pembelajaran sudah berpusat pada murid, di mana dalam pembelajaran beliau sudah menerapkan berbagai aplikasi. Salah satunya penggunaan aplikasi Quizizz, Papermate yang membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar. Karena diselingi dengan kuis dan media games, permainan ular tangga. Saya sangat tertarik untuk menerapkan pembelajaran seperti beliau di dalam kelas. Demikian testimoni saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya laksanakan. Terima kasih dan salam guru penggerak.